Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Maun Fauzi di Teras Edukasi. Pandemi yang menyekap hari ini belum berakhir, kondisi di semua aspek perlahan ketir. Saat awan kelabu enggannya, poros masalah negeri ini kian merekah, masihkah kita tidak tergugah? Dampak virus corona ini jangan kita biarkan seperti bola salju. Apakah kita menunggu elit bangsa menyelesaikan ini semua? Atau mungkin kita berperan ikut serta dalam penyelesaian virus corona ini? Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat daerah di daerahnya masing-masing? Untuk menjawabnya, saya sudah mengundang beberapa pemuda di latar belakang UKP berbeda. Oke, simak penjelasannya. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Fahmi, perwakilan dari PMI Cabang Tasikmalaya yang menjadi narasumber meminta kepada saya untuk menyampaikan narasi atau pandangan mengenai asal muasal datangnya virus corona ini. Ini mungkin sangat menarik dan perlu kita jadikan sebagai bahan diskusi sehingga kita menemukan konklusi dan solusi sebagai upaya dan ikhtiar kita bagaimana kita bisa melewati pandemi ini, bisa melewati wabah ini dengan cara yang efektif, efisien, dan bersama-sama untuk memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa. Sampai saat ini tingkat penularan virus corona masih sangat tinggi atau masih sangat cepat. Nah, sehingga ini perlu kita cari konklusinya, solusinya, agar penularan virus corona ini tidak terlalu cepat atau terhentikan. Yang pertama, sejauh mana negara ini melakukan inovasi-inovasi programnya dalam penanganan virus corona, perhentian penularan virus corona, dan juga bagaimana cara negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara sosio-ekonomi. Karena banyak hari ini masyarakat yang mengalami pemutusan penghasilan. Jadi ada dua aspek yang harus dipikirkan oleh negara. Yang pertama, bagaimana memikirkan agar virus corona ini putus rantai penularannya. Dan yang kedua, bagaimana negara memikirkan masyarakat yang putus penghasilannya. Nah, APBN kita, APBN negara Indonesia ini, saya kira tidak akan mampu dan tidak akan cukup untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat seluruh Indonesia. Jangankan seluruh Indonesia, separuh saja yang masuk dalam kategori miskin itu tidak akan cukup. Selama 1 tahun, pasti kita akan mengalami defisit. Lalu bagaimana cara untuk menangani ini semua? Selain daripada kita melakukan tata tertib atau mengikuti SOP yang diberikan oleh WHO ataupun negara ataupun pemerintah, kita juga harus saling bergotong royong. Itu sebagai perilaku atau tindakan nyata kita sayang terhadap bangsa dan negara. Tetapi di sisi lain, negara harus menjamin hak-hak publik, hak-hak dasar individu warga masyarakat. Karena yang paling berefek dari virus corona itu adalah implikasinya. Bagaimana hari ini masyarakat kehilangan penghasilan, bagaimana hari ini masyarakat dibatasi gerak langkahnya dengan adanya protap yang disebut dengan PSBB itu. Meskipun PSBB itu tidak terlalu, saya kira tidak terlalu berefek ataupun tidak efektif mungkin ya, gitu.
karena realitas di lapangan masih semberawut, banyak kerumunan, banyak keriungan, banyak yang tidak mentaati peraturan PSBB itu dan bahkan tidak memahami apa PSBB itu yang sesungguhnya. Masyarakat tidak mengerti bagaimana cuklak juknis untuk mematuhi aturan PSBB itu. Nah, ini mungkin kembali kepada pemerintah, sejauh mana pemerintah memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai ke akar rumput. Itu harus sama dengan mengkampanyekan ketika para elit bangsa ini untuk mengejar kekuasaan. Harus sama mengkampanyekan seperti itu. Jangan sampai ketika menyampaikan untuk kemaslahatan nyawa manusia itu kalah sosialisasinya dengan kampanye untuk mengejar kekuasaan. Jangan sampai. Nah, itu yang kita khawatirkan sebagai anak muda. Nah, juga ini berbicara mengenai pemulihan, normalisasi. Nah, ini mungkin negara harus hadir di tengah-tengah problematika persoalan masyarakat hari ini. Bagaimana negara ini bisa melakukan percepatan dorongan ekonomi dan daya beli yang terjadi di masyarakat, agar masyarakat ini tidak mengalami situasi yang memang begitu paniknya yang sangat tinggi. Karena hak-hak dasarnya ini banyak yang memang mungkin terjarah atau terpasung oleh negara dengan adanya SOP dan aturan-aturan yang memang itu sangat kontraproduktif mungkin dengan hak dasar dan hak publik, hak individu masyarakat kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Salam ilmiah progresif revolusioner. Saya Fahmi Wahyudin, Ketua Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Tasikmalaya Raya, akan sedikit berbagi kepada kawan-kawan kaitan dengan fenomenologi yang hari ini sedang diperbincangkan serius oleh seluruh negara di dunia, yakni pandemi COVID-19. Secara global lebih dari 3 juta orang terpapar virus ini dan lebih dari 200.000 orang meninggal diakibatkan oleh virus ini. Di Indonesia sendiri, sejak awal tahun 2020 hingga hari ini, lebih dari 10.000 orang positif corona dan lebih dari 1.000 orang meninggal diakibatkan oleh virus yang sangat berbahaya, COVID-19 ini. Angka yang cukup tinggi dan itulah yang melatar belakangi pemerintah Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah pada 16 Maret silam, Presiden Joko Widodo menginstruksikan dan mengajak kepada seluruh warga Indonesia agar bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tentunya dari kebijakan ini ada beberapa ekses yang cukup berarti bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah masyarakat yang harus rela kehilangan pekerjaan mereka, masyarakat yang harus rela kena PHK, juga seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia harus senantiasa belajar di rumah, mendapatkan materi ajar di rumah, mengerjakan PR dan mengerjakan soal-soal ujian pun di rumah. Dan beberapa aktivitas-aktivitas keagamaan juga dibatasi oleh kebijakan ini. Tentunya tiada lain kebijakan ini adalah untuk melawan dan menekan penyebaran pandemi COVID-19. Yang kemudian kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan PSBB di beberapa kota di Indonesia. Yang dalam proses pelaksanaannya kita tidak sedikit mendapati masyarakat yang terus beraktivitas di tengah-tengah kebijakan PSBB ini. Tentunya tidak tanpa alasan masyarakat terus beraktivitas, karena mereka juga harus senantiasa menyambung hajat hidup mereka, harus senantiasa memberi nafkah kepada keluarga. Di samping juga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi dalam realita juga fakta di lapangan banyak ditemukan bantuan-bantuan yang tidak sesuai ataupun tidak tepat sasaran. Tentunya ini juga menjadi PR besar bagi kita semua, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat yang ikut juga memikirkan bagaimana kita menghadapi ataupun menanggulangi virus yang sedang mewabah di dunia ini. Kemudian bagaimana sikap kita selaku warga ataupun masyarakat daerah dalam penanganan COVID-19 ini. Konteks hari ini adalah konteks yang sangat tepat apabila politik kerakyatan dimaknai dari, oleh, dan untuk rakyat.
Inilah saatnya rakyat menjadi pemerintah bagi rakyat sendiri. Inilah saatnya rakyat menjadi politisi yang demokratis untuk rakyat sendiri. Karena dalam penanganan virus corona ini, kita tidak hanya bisa mengandalkan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah, tetapi kita selaku masyarakat harus juga ikut andil dalam proses penanganan COVID-19. Kita harus turut aktif dalam membantu masyarakat ataupun dalam membantu pemerintah melawan virus corona ini. Karena ada dua kunci yang harus kita terapkan untuk kita tidak terpapai dari virus ini adalah kekuatan imun, kejiwaan yang bagus, dan fisik yang stabil. Dan itu harus senantiasa sama-sama kita bangun antara masyarakat dan pemerintah. Yang kemudian juga kita tidak boleh melupakan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat ataupun rakyat terbagi menjadi rakyat miskin dan rakyat kaya, maka yang lebih ditakutkan daripada menghadapi wabah ini adalah virus kemanusiaan. Wabah bisa menghabisi ataupun bisa menjadikan manusia berjuta-juta meninggal dunia, tetapi virus kemanusiaan akan berdampak parah terhadap konstelasi kehidupan di dunia. Tidak hanya jutaan, tidak hanya miliaran orang, tetapi beberapa generasi akan menjadi korban apabila virus kemanusiaan ini menjalar di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah yang maka daripada itu saatnya kita kembali kepada kesejatian akar daripada kerakyatan itu sendiri, yang dimana itu menjadi kewajiban kita, menjadi salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat yang harus menyadarkan dan meyakini kepada masyarakat bahwa rakyatlah yang menjadi kekuatan terbesar. Bagaimana sejarah memberikan pelajaran kepada kita, Indonesia merdeka atas dasar kekuatan rakyat itu sendiri. Dan mahasiswa berkewajiban menghidupkan akar kerakyatan itu. Apabila sudah demikian, maka rakyat akan sehat dan negara akan kembali kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Mutajam. Saya sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, di sini saya ingin berbagi pandangan saya terkait wabah atau pandemi COVID-19. Walaupun saya bukan orang yang expert di bidang kesehatan, tapi saya ingin berbagi apa yang saya ketahui terkait pandemi COVID-19. Pertama, yang saya ketahui, hampir semua peneliti, hampir semua pengamat virus, ahli yang konsen di bidang virus sepakat bahwa pandemi COVID-19 atau virus COVID-19 ini bisa hilang, bisa musnah itu dengan dua cara. Yang pertama, dengan ketemu vaksinnya, dengan adanya vaksin virus. Yang kedua, imun skala besar. Jadi gelombang manusia yang terinfeksi virus ini banyak sehingga menghasilkan membentuk imun yang besar, sehingga virus ini dianggap virus biasa saja karena banyak orang yang terinfeksi gitu. Tapi resikonya itu ya banyak orang yang akan terinfeksi, dan ketika imunnya lemah, imunnya kurang, banyak orang juga yang akan meninggal gitu. Untuk dua hal tadi itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk bisa adanya vaksin virus itu minimal 12 sampai 18 bulan. Secara teori seperti itu, bahwa vaksin itu bisa ada dengan waktu yang lama. Imun skala besar pun sama, kita membutuhkan waktu untuk orang-orang bisa terinfeksi gitu. Nah, terus apa yang dari kemarin, apa yang sampai hari ini kita lakukan ini untuk apa? Banyak orang yang bersosialisasi terkait social distancing atau physical distancing atau berjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Itu untuk memutus mata rantai virus.
itu untuk menghentikan percepatan penyebaran virus. Jadi physical distancing, atau kita dituntut untuk di rumah saja, kita dituntut untuk saling cuci tangan, memakai masker bila kita keluar, itu hanya untuk memutus mata rantai virus, memutus penyebaran virus, agar ya orang tidak banyak yang terinfeksi. Jadi bukan untuk menghilangkan virus. Virus ini bisa hilang ketika vaksin virus ini ada. Bagaimana kita bangkit dari COVID-19 ini gitu? Apakah kita berharap pada elit pemerintah atau elit atau pemangku kebijakan atau pemerintah, dan apa langkah konkret kita di daerah gitu? Pertama harus kita lihat dari fenomena COVID-19 ini, yaitu terjadi karena sistemik dan dampaknya lintas sektoral gitu. Itu bisa kita lihat hari ini gitu. Dan kalau kita flashback ke belakang, misalnya ketika awal kemunculannya di Wuhan di Tiongkok, dan setelah itu beberapa negara tetangga terdampak, termasuk negara tetangga Indonesia yang sudah ada kasus dan Indonesia masih 0 kasus. Hal pertama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dengan mensubsidi sektor pariwisata. Itu kita akui, dan itu tercermin dengan ucapan-ucapan elit pemerintah, misalnya dengan canda-candaan terhadap virus ini gitu, dengan nasi kucing ataupun corona sulit masuk karena perizinan Indonesia sulit, itu diucapkan oleh pemerintah itu, dan kebijakannya dikeluarkan salah satunya dengan subsidi sektor pariwisata gitu. Itu padahal kita tahu bahwa COVID-19 ini menyebar karena interaksi manusia gitu. Jadi karena itulah mungkin hari ini bisa kita lihat dengan 10.000 kasus gitu. Itu yang ditanam dengan subsidi sektor pariwisata, dan yang kita petik hari ini dengan 10.000 kasus gitu. Lalu dengan keadaan seperti ini, apa langkah konkret kita ya? Tentu karena ini sudah terjadi dan hari ini berdampak pada seluruh sektor masyarakat, kita bisa lihat dengan kita bisa lakukannya dengan gerakan-gerakan horizontal ataupun gerakan-gerakan vertikal gitu, untuk mengatasi solusi ini. Gerakan horizontal khususnya di daerah atau di akar rumput atau di masyarakat, bisa kita lihat dengan gerakan-gerakan rakyat bantu rakyat, solidaritas pangan atau dapur umum atau open donasi, yang semua itu dilakukan secara konkret dan meringankan beban-beban masyarakat gitu. Dapat kita lihat itu. Dan kalau misalnya dalam tataran mikro di daerah gitu kan, dalam tataran kecil saja, misalnya dengan pedoman pada teologi Al-Maun, bisa kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini dengan mengecek kita sebelum kita makan, apakah ada tetangga kita yang makan atau tidak gitu. Dengan mengecek itu kita sudah mampu meringankan beban dari pandemik ini gitu. Tentu setelah meringankan beban akibat pandemik, kita juga harus melakukan langkah-langkah di masyarakat dengan melakukan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Itu dengan tidak berkerumun, membagikan masker, hand sanitizer ataupun penyemprotan disinfektan. Itu merupakan langkah konkret dari masyarakat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 gitu. Jadi masyarakat sudah berinisiatif dengan meringankan beban-beban yang terdampak open donasi dan lain-lain. Di satu sisi masyarakat juga sudah berinisiatif untuk memutus mata rantai penyebaran ini gitu, dengan penyemprotan disinfektan, bagian masker gratis dan lain-lain. Itu inisiatif dari masyarakat gitu kan. Itu langkah konkret kita untuk bangkit dari corona gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus berharap pada elit pemerintah gitu, karena ini akibat dari kebijakan elit, maka untuk mengatasinya juga harus dilakukan dengan pendekatan struktural tadi gitu, dengan pendekatan kebijakan tadi gitu. Karena masyarakat tidak bisa menutup bandara, masyarakat tidak bisa membatasi orang luar negeri masuk ke Indonesia, masyarakat tidak bisa merelokasi anggaran itu. Karena itu wewenang pemerintah, wewenang struktural, maka kebijakan pemerintah juga, elit juga harus mengeluarkan kebijakan yang preventif dan solutif gitu. Dengan melakukan pendekatan top down, mungkin bisa kita lihat dan bisa kita berharap pada pemerintah agar meminimalisir penyebaran ini gitu. Tentu langkah pemerintah jangan sampai sama misalnya dengan masyarakat gitu. Karena percuma masyarakat kalau pemerintah hanya sekedar open donasi gitu dan sekedar imbauan, itu masyarakat juga bisa melakukan demikian gitu. Tapi melakukan regulasi mengalokasikan misalnya kebijakan anggaran-anggaran ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang preventif, yang solutif gitu, dengan cara seperti rapid test sebanyak-banyaknya untuk mengetahui epicentrum penyebaran itu kan, ataupun membangun
fasilitas-fasilitas darurat, rumah sakit darurat gitu. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengatasi wabah ini gitu. Ataupun dengan menutup misalnya perbatasan atau lalu lintas orang luar negeri masuk ke Indonesia gitu. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi untuk mengatasi ini gitu, kita harus bergerak secara kultural, horizontal, dan juga kita berharap pada pemerintah agar melakukan pendekatan yang vertikal, langsung melakukan kebijakan secara top down untuk meringankan beban ataupun untuk memutus mata rantai penyebaran itu. Karena dengan itulah kolaborasi antara elit-elit pemangku kebijakan atau pemerintah yang didasarkan pada riset ataupun data-data serta kepercayaan pada ilmuwan ataupun ahli kesehatan, dan kolaborasi dengan gerakan rakyat di akar rumput atau di daerah-daerah, maka kita optimis untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Oke, ada pertanyaan dari saya, ada 1-2 pertanyaan. Mungkin yang pertama itu bagaimana menurut Ketum tentang kinerja dari pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri?